Itu gue awalnya memang berat banget kerja di kapal pesiar, apalagi kerja itu sebagai tukang cuci piring awalnya kan. Kerja itu sebagai tukang cuci piring awalnya. 2 minggu tukang cuci piring, habis itu karena gue nggak tahan gitu kan, gue pindah jadi night worker, jadi tukang bersihin dapur. Hai guys, ketemu lagi bareng gue Budi di channelnya Budi Rahayu 45, di mana channel ini adalah tentang informasi-informasi kapal pesiar dan juga vlog seputar kehidupan gue sehari-hari di kapal ataupun lagi di darat. Nah, pada saat ini tahun 2020 ini memang saatnya pandemi ya, coronavirus. Jadi kita semua pelaut nggak bisa on board selama, saya kurang tahu juga, tapi yang pasti selama 2020 ini kita nggak bisa untuk kembali ke kapal. Walaupun memang pada bulan-bulan ini, ya bulan Oktober, gitu, September, Oktober, beberapa kapal Eropa sudah mulai menjalankan aktivitasnya kembali gitu, dengan tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Dan adapun yang sudah jalan itu adalah MSC, ada kapal MSC yang sudah jalan, dan juga kapal Costa sudah mau launching juga ya untuk kembali beroperasi. Dan sedangkan perusahaan gue sendiri, yang perusahaan Amerika sendiri, itu karena harus ikutin dari CDC dari US-nya, jadi kita harus ngikutin standar di US seperti apa. Dan informasi terakhir yang gue dapatkan itu nanti kita akan beroperasi pada tahun 2021, tapi untuk exactly bulannya belum tahu. Adapun untuk Australia itu Desember tanggal 15, itu informasi terakhir yang gue dapatkan. Tapi mungkin itu saja, itu bisa berubah ya sewaktu-waktu, karena memang nggak bisa diprediksi. Kebetulan juga di Indonesia angka COVID itu semakin meningkat terus-menerus gitu, dan angka kesembuhannya sedikit dibandingkan angka peningkatan virusnya sendiri. Dan berita terakhir yang gue dapatkan gitu dari kemarin, 59 negara menolak warga negara Indonesia untuk datang ke negara tersebut. Walaupun kita sudah naik banding, tapi mereka tetap tidak dihiraukan. Isinya kita tidak bisa gitu, karena kenaikan angka COVID di Indonesia ini sangat lumayan meningkat dibanding negara-negara lain yang sekarang sudah mulai mereda gitu. Oke, baik lagi, lupakan masalah COVID. Jadi kembali lagi kita masalah kapal pesiar sendiri. Jadi di sini gue ingin sharing tentang awal perjalanan gue untuk berjalan di kapal pesiar, maksudnya untuk kerja di kapal pesiar gitu. Jadi ini tentang life story aja ya, sedikit, mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang baru datang di channel ini, silakan subscribe dulu channel ini, jangan lupa share, like, dan komen juga, biar kalian juga bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar kapal pesiar dan juga bisa mendapatkan manfaat dari video yang gue buat ini. Oke, jadi kali ini gue akan membahas tentang perjalanan gue pada saat pertama kali ke kapal pesiar. Oke, jadi awalnya seperti ini. Dulu gitu, gue sebenarnya basicnya dari mulai SMK-nya itu adalah bidang hospitality industry gitu. Jadi ada dulu itu waktu SMK ada 3 jurusan gitu. Yang satu itu tentang usaha jasa pariwisata, yang kedua tentang F&B, yang ketiga itu ada akomodasi perhotelan. Dan gue kebetulan ambilnya adalah usaha jasa pariwisata atau travel gitu kalau sekarang. Well, singkat cerita gitu, karena gue dari Bandung dulunya gitu sekolahnya, terus gue pindah ke Jambi gitu kan, ikut kakak gue dan kerja selama beberapa tahun di Jambi dan tidak ada hasil yang signifikan. Dan akhirnya gue ada kesempatan untuk training di Bali untuk kerja di restoran tuh, gue sebutin brandnya Black Canyon Coffee gitu. Jadi waktu itu posisi Black Canyon Coffee itu di Sentro, di Mall Sentro di Kuta gitu. Jadi pada saat itu restorannya waktu itu ya tahun 2011 menghadap ke pantainya gitu. Jadi memang bagus sekali untuk melihat sunset di situ dan selalu ramai gitu. Jadi gue dapat training 1 bulan di sana, dan teman-teman di Bali kebetulan banyak sekali yang kerja di kapal pesiar. Nah, selepas dari itu gue balik ke Jambi dan gue dapatkan counseling kontak sama teman-teman yang di Bali, dan mereka ada beberapa teman yang naik kapal pesiar. Dan gue terus terang tertarik untuk kerja di kapal pesiar karena salah satu impian gue ini adalah untuk keliling dunia gitu. Well, akhirnya gue setelah selesai kerja 1 tahun kontrak di restoran, gue akhirnya cabut gitu, pindah terbang ke Jakarta gitu. Terus terbang ke Jakarta, gue cari agensi dan gue lamar karena basic gue cook. Dan ternyata memang tidak semudah apa yang kita bayangkan gitu, karena kalau bahasa Inggris ya masih bisa dipertanggungjawabkan lah, karena lumayan gitu untuk komunikasi sendiri, walaupun nggak lancar tapi gue termasuk bisa gitu.
kalau untuk bahasa Inggris. Nah, tapi untuk skill kemampuan di cook sendiri itu di F&B produk itu, nah itu masih diperhitungkan karena yang diutamakan itu adalah pengalaman kerja di hotel. Jadi semua standar hotel. Jadi kita harus tahu basic-basic tentang di hotel, bukan kita di restoran biasa gitu, atau restoran misalkan di resto Thailand. Kalau gue biasanya resto Thailand, Western food, Thailand food sama Chinese food gitu kan. Tapi kan bukan di hotel, jadi itu tidak memasuki kategori standar hospitality industry yang benar-benar standar internasional tuh. Well, jadi akhirnya gue pernah ngelamar ke CTI waktu itu, gue sebutin agensinya, pernah ngelamar ke CTI, dan ternyata di CTI gue keterima sebagai cook, tapi gue harus bayar tiket 1.600 dan gue nggak sanggup untuk bayar tiket, walaupun itu tiket untuk pertama kalinya, karena gue maksudnya untuk pertama kali berangkat terus diwajibkan untuk bayar tiket, dan untuk berangkat selanjutnya tiket gratis gitu. Tapi ya gue karena nggak ada duit lagi, karena gue udah pakai buat dokumen segala macam gitu, jadi akhirnya gue ngelamar ke tempat lain, dan dulu itu Meranti Magsaysay, sekarang apa Magsaysay, dan gue ngelamar situ sebagai cook. Dan awalnya diterima sih untuk interview pertama, interview kedua gue diterima, tapi pas interview ketiga katanya karena gue udah lama nggak kerja, karena kebetulan itu setelah di Jakarta itu lama, hampir 6 bulan nganggur gitu kan, gua itu katanya harus balik lagi ke hotel kalau mau kerja sebagai cook gitu, karena pertanggungjawabannya beda. Nah, gue bilang kan, tapi kan gua ada pengalaman, tetap aja harus balik ke hotel. Ya oke lah, itu mungkin karena perjalanan gua tetap, kalau enggak dia bilang kan dari usernya tersebut, kalau kamu mau kamu jadi galley cleaner itu, tentang bersihin dapur atau cuci piring di sana, dan kontraknya 10 bulan, gajinya sekian gitu kan. Terus kalau gue bandingin sih tetap gajinya lebih besaran di sana ya sebagai tukang cuci piring dibanding dengan kerja kita di darat ini gitu. Ya well, gue ngambil pusing dong, gue butuh duit ya gue ambil aja gitu. Singkat cerita memang enggak istilahnya tuh nggak cepet juga berangkatnya tuh. Gue udah selesai visa, US visa, dokumen semua udah lengkap, dan gue sempet juga kerja di Jakarta dulu. Nunggu jadwal tuh lama banget ya, sebulan 2 bulan tanya belum ada jadwal, sebulan 2 bulan belum ada jadwal, sampai akhirnya udah bulan ke-8 setelah visa selesai, dan mulai ngelamar udah sampai 10 bulanan ya. Juli ngelamar, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, hampir 9 bulan berarti kan dari mulai ngelamar. Dan akhirnya gue dapat panggilan untuk berangkat pertama kalinya ke Alaska. Ya dan itu kontraknya 9 bulan setengah untuk pertama kalinya itu. Itu gue awalnya memang berat banget kerja di kapal pesiar, apalagi kerja itu sebagai tukang cuci piring. Awalnya kan 2 minggu tukang cuci piring, habis itu karena gue nggak tahan gitu kan, gue pindah jadi night worker, jadi tukang bersihin dapur. Ya tapi satu departemen tuh ya, namanya galley steward ya namanya. Jadi gue ada kontrak pertama udah selesai, dan gue pulang, terus kontrak udah balik lagi. Dan ternyata setelah kontrak kedua gue udah nggak tahan, aduh gimana caranya, gue udah beli kamera waktu itu, pengen pindah departemen tapi nggak tahu, orang-orang pengennya ke dining, tapi hati gue nggak serak gitu, kayaknya bukan passion gue gitu ke dining. Walaupun memang orang-orang dining itu, jadi F&B service gitu, yang kerja di dining room seperti waiter itu memang gajinya lebih besar karena ada tipping dan sistemnya tuh pooling gitu, jadi dapat per cruise gitu gajinya tuh. Nah kalau gue kan itu per bulan gitu, gaji pokok gitu. Dan gue juga waktu kerja di apa itu namanya galley steward sebagai tukang bersihin dapur itu memang dianggap remeh juga sama orang-orang di sana itu karena misalkan sampah diingetnya kita, kalau yang lain-lain ya mereka istilahnya tuh kayak gitu, karena posisi paling rendah hasilnya tuh. Kalau bisa dibilang paling hina, mungkin paling hina, tapi ya gajinya cukup lumayan kalau kita bawa ke Indonesia gitu. Well, setelah kontrak udah selesai, gue putuskan kayaknya gue harus quit aja lah, gue mau pindah ke kapal lain, perusahaan kapal lain. Dan gue coba ngelamar ke kapal lain. Waktu itu gue coba ngelamar ke Royal Caribbean, ternyata di reject dengan alasan karena guanya itu pengalaman terakhirnya itu 2 kali kontrak plus 2 tahun itu sebagai galley steward gitu, jadi nggak diterima untuk dining karena gue pengen pindah posisi gitu, pengen yang lebih baik. Well, setelah 2 bulan gitu kan, 2 bulan lamanya, udah gua nantang-lantung lagi, bingung mau gimana. Terus di situ juga gue belajar fotografi juga kan, belajar moto-moto segala macam. Dan
udahlah gue putusin lagi untuk berangkat lagi, nggak ada salahnya kan. Mudah-mudahan kalau misalnya ada rezekinya gue bisa pindah departemen ke departemen lain lah. Walaupun keinginan itu untuk jadi untuk jadi kerja di dining itu sebenarnya nggak ada, cuman pengen pindah haluan aja gitu. Karena segimana ya, kalau misalnya kerja di dining itu peluangnya besar, yang pertama, yang kedua itu gajinya lumayan gitu, besar dibanding departemen lain gitu. Dan gua singkat cerita masuk ke kontrak ketiga, tahun ketiga masuk kontrak ketiga, dan alhamdulillahnya ada lowongan untuk dining waktu itu buka. Wah, gue seneng dong gitu kan. Gue coba datangin ke HRD-nya dan gue bilang gue mau ngelamar sebagai namanya itu asisten buffet ya, asisten buffet steward. Itu jadi posisi paling bawah untuk departemen F&B service gitu, untuk departemen restoran. Dan mereka bilang, dan ya HR bilang atau HRD bilang, oke, kamu siapin aja dulu dokumen-dokumennya. Nanti habis itu kita proses untuk interview. Dan saya udah siapin dokumen, jarak berapa hari, lengkapin ke HRD-nya. Tak taunya ada lowongan sebagai fotografer. Nah, kesempatan karena untuk fotografer sendiri emang jarang buka untuk lowongannya. Dan akhirnya gua itu masuk ke HR lagi, gitu, HRD lagi, ke kantornya. Gua bilang, gua nggak mau untuk ngelamar ke dining, maunya ke departemen foto. Gimana tuh? Emang kamu ada pengalaman untuk dipoto ya? Ya ada. Kamu punya sertifikatnya? Punya. Gitu. Kamu punya pengalaman untuk selling, jualan, karena harus jualan? Ya ada, pokoknya saya bisa. Saya bilang iya aja dulu, gitu. Dan akhirnya oke, siapin dokumennya, misalkan sertifikat lain-lainnya, terus kirim ke saya kasih waktu 3 hari. Setelah itu nanti kita schedulekan untuk interviewnya dengan customer service director sama dengan foto manager, dan termasuk juga dengan HRD. Dan gue kirim semua dokumen yang udah gue lengkapin ke HRD-nya. Terus HRD bilang, oke, nanti tunggu schedule untuk interview. Dan akhirnya jarak 3 hari gue dipanggil sama supervisor gue untuk dapat appointment buat interview gitu, sama foto manager, sama juga customer service director, sama juga HRD atau HR. Nah, alhamdulillahnya pas gue interview, yang banyak sih pertanyaannya sih agak lumayan tricky juga sih, dan alhamdulillahnya gue keterima gitu, dan inilah gue dari mulai tukang cuci piring, dan sekarang jadi fotografer, dan posisi terakhir itu adalah asisten foto manager. Jadi sebenarnya ini bukan masalah pamer ataupun ria gitu. Jadi buat motivasi aja buat teman-teman yang memang ingin bekerja di kapal pesiar gitu, karena mereka itu cuman, misalkan ya teman-teman kadang melihat cuman enaknya jalan-jalan di luar negeri, terus enaknya bisa bergaji dolar gitu, bisa dapat cewek bule, terus juga bisa istilahnya kerjanya enak gitu kan. Padahal nggak tahu proses seperti apa gitu. Dan saya ngasih informasi ini, saya ngasih edukasi tentang cara kerja di kapal pesiar. Saya jangan sampai teman-teman itu ngikutin jejak saya yang awalnya tukang cuci piring gitu ya, tukang bersihin dapur gitu. Kalau bisa tuh harus lebih dari itu gitu. Makanya saya harapkan, kenapa saya arahkan kalau misalnya nggak ada pengalaman, ambil dulu satu deh, biar walaupun keluar modal, tapi setidaknya nanti pas kerja itu lebih ringan kerjanya dan uangnya lebih banyak istilahnya kan. Nanti juga modalnya cepat balik gitu, dibanding harus kerja jadi tukang cuci piring dulu seperti saya gitu kalau bisa. Tapi kalaupun enggak, kalau udah terlanjur masuk, nggak apa-apa jadi tukang cuci piring dulu, hajar aja. Banyak kok teman-teman yang bahagia kok udah 10 tahun sebagai ya istilahnya kerja cuci piring, dan mereka bisa menghidupi keluarga, bisa beli mobil, bisa beli rumah, banyak kok, bisa nyimpen duit banyak gitu. Banyak juga gitu. Jadi jangan, apapun jabatannya ataupun apapun posisinya di kapal itu, semuanya itu sangat berperan penting. Tidak ada posisi rendah tinggi, enggak, semuanya berperan penting seperti itu. Walaupun kadang kita merasa minder kalau misalnya kita posisi rendah. Makanya karena saya pengen move on gitu, move on ke depan, melihat pandangan ke depan. Jadi saya harus berpikir mutar otak ini untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Karena kan misalkan kalau kesuksesan itu adalah sebuah perjalanan, bukan hanya stuck dalam satu zona nyaman tersendiri. Dan tentunya saya juga nggak nyaman sebenarnya kerja di galley steward sebagai tukang cuci piring ataupun bersihin dapur.
Makanya saya langsung pindah ke foto departemen gitu. Dan beruntungnya sekarang ini ya, tahun kemarin gitu pembukaan banyak sekali menerima lowongan langsung dari agensi untuk jadi fotografer, dan alhamdulillah banyak teman-teman juga gitu yang nongkrongin channel gua gitu, dan banyak yang nge-DM gitu kan, nanyain gimana caranya bisa masuk ini. Saya kasih kisi-kisi dikit dan alhamdulillah mereka keterima ya, walaupun mungkin keadaannya sekarang semua sama, nggak bisa berangkat ke kapal karena posisi pandemi ini gitu. Termasuk saya sendiri nggak bisa berangkat ke kapal. Ini masalah kita bersama lah, bukan masalah perseorangan gitu kan. Ya setidaknya apa yang saya bawakan ini gitu buat teman-teman gitu kan, buat viewers tentunya bisa bermanfaat gitu. Makanya kalau misalkan kalian suka dengan video yang saya sampaikan, silakan kasih like dulu. Terus misalkan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Terus juga kalau misalkan kalian ada ide gitu, kalau ada ide apa yang perlu dibahas kira-kiranya tentang kapal pesiar, silakan cantumkan aja komen di bawah ini gitu. Nanti saya pilih beberapa gitu yang akan saya bahas untuk dibawakan di channel saya ini. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya sendiri, dari gua sendiri. Oke, nggak apa-apa, dari gua sendiri. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye bye.